Tangerang Selatan bikin keren ya, bisa jadi ntar Tangsel ini jadi kota pohon anggur. Alhamdulillah. Ya seperti kita tahu juga di Jakarta ada apa yang namanya berhubungan dengan alpukat. Betul, bisa jadi ya. Kayak apel Jawa sana. Apa Jawa? Oh di Malang, apel Malang. Iya, kalau saya biasanya apel dari luar negeri lagi malum lah. Durian? Anggur. Saya lama di luar nagrek. Bukan luar negeri. Bang Obi? Iya, kenapa? Ini kita udah kehadiran tamu kita. Tamu kita ini luar biasa loh. Maksudnya? Jadi kalau ngomong masalah tadi anggur dan juga perkembangan di wilayah Tangerang Selatan itu nggak lepas dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dan kali ini kita undang orang nomor satunya di Tangsel. Orang nomor satu Dinas Pariwisata Tangerang. Dinas Pariwisata di Tangsel. Mana orangnya Bang Haji kagak ada. Ya nggak ada ribet Pak, kalau kita nggak ada delik. Jadi, kalau ingat nama orangnya? Bukan. Kalau kita ingat namanya, ingat Pak Bibi. Bang Ada Bibi itu salah satu jenderal di Polri dulu ada, tapi kali ini juga sama. Berkumis orangnya. Berkumis. Ya baik, kita ngomongin abang nona yang cantiknya yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk pantang live streaming kita. Ya cuma mana orangnya lagi? Orangnya? Oh, bukan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga tapi ya. Baru ini bilang itu Pak. Nah, ya biar kedengaran ya. Baru pertama tamu udah masuk ke rumah Bang Haji, kita cari-cari di luar. itu. Itu boleh kan? Ya boleh. Oke. Apa kabar Bang Wiwi tadi ya? Alhamdulillah baik. Mbak Wiwi ini orang nomor satu di Dinas Pariwisata Tangsel. Oke. Kalau kita ngomong-ngomong pariwisata di Tangsel ini di masa pandemi ini bagaimana Pak? Iya. Sangat terasa sekali dampaknya, terutama untuk hotel ya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan bahasanya. Tapi saya berharap untuk yang pariwisata lain justru ini menjadi tantangan gitu. Saya belum lama dilantik oleh Pak Wali Kota lebih kurang 31 Desember 2021. Oh jadi masih baru? Ya belum 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi tadi menyangkut anggur juga. Kita dorong coba ini menjadi salah satu destinasi pariwisata Kota Tangerang Selatan. Nah, gimana caranya? Tadi itu walaupun memang sudah tersebar di Tangerang Selatan, bahkan hampir tiap kelurahan bahkan mungkin. Tapi saya tanyakan semestinya harus ada senternya dong, pusatnya. Nah itu yang kita akan jadikan pusat pariwisata anggur. Nah, sekarang sedang kita cari, memang sedang kita lihat mana yang cocok tempatnya. Dan tentunya bukan hanya kebun anggur saja dong. Orang berfotoria di situ, selfie gitu ya. Gitu yang kita harapkan. Nah, Bang Wid, kalau kita bicara tadi tempatnya, kadang-kadang kita kan perlu lahan luas. Ini gimana tugas dari Dinas Pariwisata sendiri? Nah, itulah tugas dari pemerintah ya. Kalau saya melihat potensi lahan luas juga termasuk di daerah ya situ-situ ya danau ya, yang memang walaupun secara notabene aset itu adalah pemilik pemerintah pusat. Artinya harus kita kerjasama lah pemerintah pusat ya, dalam hal ini Provinsi Banten khususnya untuk memanfaatkan situ-situ yang ada di Tangsel ini. Diurus dong, jangan hanya dilirik doang, pelototin sekali-sekali. Rasanya enak gitu ya, jangan lirik doang, pelototin, liatin tuh warga lu gitu. Iya. Tangerang ya pelototin. Pak, melihat perkembangan pariwisata di Tangsel ini, ada bidang-bidang lain Pak yang menjadi unggulan selain mungkin dari itu yang udah diarahkan untuk anggur ini Pak. Yang melihat ada bisa menjadi apa sih namanya ya unggulan masyarakat kita lah. Iya, yang sebetulnya tadi pagi saya diajak ke Kampung Keranggan. Kampung Keranggan ternyata punya potensi untuk jadi destinasi wisata. Jadi banyak lah tempat-tempat yang sebetulnya memang punya keistimewaan yang bisa dijadikan destinasi wisata. Jadi mereka punya potensi, tapi belum jadi tempat
pariwisata biasanya. Contohnya Kampung Gerangan tadi pagi. Saya diajak berjalan-jalan luar biasa, capeknya naik banget tebing sungai termasuk di sepanjang aliran sungai, bibir sungai, jadi tepian sungai Cisadane. Yang notabene punya sejarah. Kalau akhirnya lagi-lagi pesan pemerintah yang harus bisa dinas pariwisata sendiri. Iya. Cuman ini perlu pekerjaan, memang harus lintas sektoral. Artinya ini pemerintah Kota Tangerang Selatan harus bekerja secara lintas sektoral, bukan hanya dinas pariwisata. Jadi dinas-dinas lain juga harus bekerja sama untuk membangun pariwisataan kita. Jadi artinya pesan apa buat masyarakat sendiri juga ya harus peka, Pak. Ya, kalau memang ada informasi memang yang tempat-tempat yang mungkin luput dari perhatian kita terkait dengan potensi wisata, informasikan ke kami. Segera akan kita usulkan untuk menjadi tempat destinasi wisata, tentunya tadi dengan perbaikan surplus yang ada di situ. Wisata di Tangsel ini Pak, mungkin juga kita berapresiasi kepada wisata di Banten. Itu banyak wisata-wisata religius, wisata kuliner, wisata budaya. Bagaimana Pak perkembangan di Tangsel yang ya itulah saya nggak tahu ya, ketika kita begitu masuk pariwisata, saya melihat potensi yang luar biasa. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi untuk menjadikan Tangerang Selatan ini semacam teras wisata Provinsi Banten. Benar. Jadi orang sebelum masuk ke daerah Banten sono, lihat dulu terasnya, ke Tangsel dulu, nginepnya apanya gitu. Silakan kalau wisatanya mau ke laut sama kita kan punya laut misalkan gitu. Ini Pak Wid, kita kan ini anak muda, masyarakat juga pengen tahu, saya pengen tahu kulinernya, wisata kuliner, wisata malamnya, wisata religi, wisata yang lain. Kita kan pengen tahunya gimana nih, biar ada lengkap bahwa kita langsung update gimana cara nyampeinnya, apa kalau bisa setiap minggu sekali datang ke Dens Radio menyampaikan hal seperti ini. Kalau wisata kuliner ya semua tempat ada kita. Jadi inilah mungkin yang perlu kita galakan, bahwa ada pusat-pusat kuliner ya. Kalau pusat di setiap kecamatan juga ada, kelurahan juga ada kita untuk kopi-kopi kuliner. Cuman untuk saya kan jajanan kuliner misalkan di kita di situ Gintung di Ciputat, itu nggak lengkap. Maaf kalau saya katakan begitu. Jadi memang kuliner kita memang berkembang, bertumbuh di mana-mana. Tapi kalau tanya mengenai oleh-oleh khas Tangsel sendiri, kita agak kesulitan. Walaupun ada beberapa tempat memang sudah ada lah, tapi menurut saya masih kurang. Padahal kita bukan main dengan cerita orang-orang bahwa Tangsel itu banyak pusat kuliner yang mana. Paling banyak ya. Banyak, kita banyak sekali. Gitu. Samping itu juga Pak Widi, gimana? Pariwisata budaya, ya kayak mungkin di tempat-tempat yang lain dia udah ada khasnya. Mungkin Tangsel ini belum ada ya. Bisa nggak kita ngusulin wisata budaya itu bikin pagelaran, mungkin setiap bulan di Dens Radio ada pagelaran budaya Tangsel. Setiap malam Jumat misalnya Sohibul Hikayat. Iya, dipanggil juga itu. Budaya Tangsel juga ya. Betul luar biasa. Jadi memang yang kita perlukan di sini literasi juga. Artinya kita pustakakan mengenai Tangsel, cerita Tangsel. Jangan lupa kita Tangsel itu saya bilang tadi bahwa merupakan salah satu pusat dari dulu adalah kebudayaan dari pinggir Sungai Cisadane. Jangan lupa itu. Cisadane punya riwayat. Dan kita belum memanfaatkan itu. Nah, itu kan benar banget Bang. Jadi anak muda sekarang yang nggak tahu banyak tentang Cisadane, banyak hal-hal yang belum paham. Kan dengan adanya Bang Wid kemarin sama teman-teman di Dens Radio setiap malam memberikan hal edukasi gitu. Di Tangsel kan kita juga beda dari Tangsel. Betul. Pasti insya Allah. Di luar negeri pun juga tahu. Itu ada di Tangsel. Ini luar biasa nih. Iya, tapi
saya mohon maaf, saya minta waktunya dulu untuk bisa mengumpulkan semua data-data dari 2 bulan. Iya. Ini yang ya saya sayangkan sebelum kemana ini. Iya. Saya Pemimpinan Pak Wibi ini. Insya Allah. Ini melalui biasa bisa lakukan. Insya Allah. soalnya selama ini kan nggak pernah ada kerjasama segala macam dengan adanya dinas pariwisata Selatan. Setiap hari ada acara Subil Kayat atau pagelaran Betawi lainnya di panggung, udah rameh banget abang kita ini. Yakin saya luar biasa. Iya. Mangga, silakan ya. Saya sangat senang dengan tawaran ini. Tapi kita juga harus mempersiapkan, jangan berdag-duduk, bahasa saya nggak suka lah. Oke. Baik, Pak Wibi. Iya. Ya karena memang kita di Best Radio ini juga dibilang terkenalnya dari awal dari Tangsel dan Iya. 90 sekarang balik lagi ke Tangsel. Iya. Berarti orang-orang Tangsel dan Tangerang Baru mencinta dengan budaya. Ya, amin. Radio budaya. Amin. Nah, makanya kita balik lagi, kita sambung lagi, kita balik ke studio dulu Bang Haji. Balik ke studio dulu Pak Wibi. Nyok. Pelanggan itu luar biasa. Cuma kita awali karena yang sudah jadi itu ada Sunda yang sudah memenuhi syarat lah. Itu jadi pariwisata, jadi budaya Sunda. Sunda 99%. Pelanggan itu ya. Iya. Makan nasi yang kecil tuh kayak opak, kayak aja enye-enye bahasa. Waduh di sana adanya. Luar biasa ini sebenarnya, cuma memang maaf. Karena punya kurang budaya. Nanti ada kampung budaya Betawi, budaya Jawa, budaya Orang
Ya, 5 menit aja. Oke, Abang Noni Jangsinya Pak masih kita di acara 32 tahun Bensan yuk. Makin beseter. Ya Bang Haji. Ya, kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Tangsel, Bapak Wiwi yang luar biasa. Ya, kayak Pak, kalau melihatnya kayak Bang Jampang. Ya. Bang Jampang. Bang Jampang dari Tangsel. Ya kalau disuruh pencah juga enak nih. Oke Bang Wid, pengen tanya lagi Bang Wid. Mana mic-nya Pak Bang? Oke. Oke. Oh iya. Silakan Bang Haji. Ya, gimana? Kembali ini masalah pariwisata di Tangerang Selatan. Ya, perlu ditingkatkan, dikembangkan, bisa menjadi destinasi budaya. Betul. Budaya, kuliner dan segala macamnya ya. Ya, mungkin ada satu strategi yang Bapak benar. yang Bapak terapkan nanti untuk kalau wisata hotel, restoran itu udah biasa. Oke, benar. Dengan sendirinya kita beruntung ya punya daerah dekat Jakarta, selain Jakarta. Kota pendamping ya. Nah itu udah biasa lah. Okay. Cuman yang mungkin yang agak luar biasa sebetulnya adalah warisan dari Allah, misalkan setu-setu. Oke, oh iya benar. Kenapa setu-setu nggak kita perindah? Benar. Wisata. Yang kedua juga ternyata selain situ juga ada tempat-tempat wisata lain barangkali. Masuk saya bilang tadi Keranggan. Oke. Ternyata punya riwayat. Tadi pagi saya sudah melihat gitu. Bagaimana Keranggan itu dengan semua potensi budayanya. Kalau di sana emang khusus budaya Sunda. Yang saya harapkan nanti tumbuh kampung-kampung budaya lain. Gitu. Kalau iya betul, bukan Sunda saja. Karena kita beraneka di daerah Tangsel ini, daerah urban, banyak masyarakat dengan suku lain dari suku lain gitu. Benar. Nah ini yang kita ingin kembangkan. Kita kuat, kita berkembang karena kita berbeda. Ya tidak satu, tidak homogen. Itu ingat, kita harus ingat itu. Jadi perbedaan bukan untuk perpecahan, betul tapi untuk persatuan, Bang. Benar. Iya. Ya disinilah tempatnya di Tangerang. Kita harus menghargai perbedaan Bang Haji. Kenapa? Perbedaan itu ada saya di dunia ini karena ada perbedaan Bang Haji. Emak saya perempuan, bapak saya laki, jadilah saya. Ya kan? Bisa aja. Maksudnya itu perbedaan itu nggak dengan adanya saya. Oke Bang Wid, kita bicara Tangerang Selatan sama juga Indonesia kecil. Ada Jawa, ada Sunda, pendatang, bahkan Cina semua ada di sini. Iya, Betawi apalagi. Nah ini kan paling nggak Bang Lulus selaku Dinas Pariwisata ada trik, maksudnya apa yang mesti dilakukan dengan agar kita mengakomodir semuanya ada di sini bagian-bagian terpenting di Tangerang Selatan. Ya tadi yang saya katakan bahwa kita adalah beraneka. Jadi kebinekaan ini kita jadikan potensi justru bukan jadi masalah. Oh iya. Ya artinya teman-teman coba informasikan masyarakat sekitar, mungkin ada yang cocok untuk dikembangkan menjadi kampung budaya. Oh gitu. Jadi kita nanti wisatanya berbasis budaya, semua budaya. Silakan. Ya silakan Mas Haji. Tangsel ini bagian dari Banten. Banten ini sejarahnya luar biasa ya Pak. Luar biasa. Dari zaman sebelum merdeka bahkan di zaman kerajaan dulu. Kesultanan Banten ya. Biasa. Ya, dan mungkin salah satu kerajaan yang punya duta besar di Inggris itu Sultan Banten. Betul. Sultan lain belum tentu ada, punya. Berarti sebetulnya orang Banten itu pinter-pinter. Ya termasuk orang Tangsel sekarang udah terbukti. Gitu. Emang kalau ulamanya juga di dunia luar biasa. Kalau Nawawi Al Bantani gitu ya. Ya kalau kita bicara Banten, ulamanya, jawaranya, budayanya. Ini kan kalau kita nggak jaga ya, Bang itu ya. Mana? Ya harus kita jaga benar-benar, kita lestariin banget. Wah luar biasa, makanya ayo kita rawat semua budaya warisan. Kayak kita naik moyang kita gitu ya. Itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi di Keramat Tanjung saja ada itu siapa namanya TB Apip itu situs juga. Situs budaya itu anaknya Sultan Nurdin kalau nggak salah. Saya lupa.
Cuman memang sayang di sana belum bisa dijadikan wisata religi jadi destinasi. Jadi sarana prasarana yang kurang menunjang. Nah ini yang besar Dinas Pariwisata Tangerang Selatan. amin, amin, amin. Oke, Bang Haji. Iya, Ya. kita bangga sekali dan ini hadirnya Pak Wiwi Iya. Wijaya, salah satu Siap. orang yang dipercayakan memimpin Dinas Pariwisata di Tangsel, udah Oke. mengerti dan kalau istilahnya sekarang udah turun ke bawah. Iya, iya, pengen ini ya langsung lah. Pesan-pesannya buat masyarakat dari Dinas Pariwisata sendiri, kita harus lakuin apa nih Bang, sebelum kita tutup nih? Iya. Ya, pesan-pesan saya pada masyarakat tentunya agar memelihara kebudayaan kita. Jangan Oke. lupa ya akan budaya leluhur kita. Oke. Ini yang harus kita lestarikan. Oke. Karena dengan itu kita bisa ada sekarang gitu. Oke. Ya, selamat. Ya, makasih banget deh Bang Wiwi udah nyampe di sini. Oke, ya, mangga, silakan. Bang Wiwi atau Pak Wiwi Wijaya sebagai salah satu orang nomor satu di Dinas Pariwisata Tangsel, Terima kasih. pemimpinan Pak Wiwi, insya Allah Dinas Pariwisata di Tangsel akan maju. Amin. Ya, Kita bersama maju ya, kita bersama. tinggal nunggu program selanjutnya di Benz Radio bareng Tangerang Selatan. Iya. Oke, makasih kali Bang Wiwi. Makasih ya. Oke. Makasih. Oke, baik kepada janjinya Pak Willy di kawasan Betul sebenarnya masih di 32 tahun Benz Radio adalah yang makin besar Bang Haji. Kita akhiri dulu perbincangan kita dengan Pak Wiwi Oke. Wijaya, orang nomor satu di Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Iya. Angkatan Selatan. Kita kembali ke studio dulu. Ya, kita kembali ke studio, silakan teman-teman. Bang Denny. Cik, 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 cik. Cik, cik.